Anugrah. Ya. Ini udah kelihatan apa ya? Halo, ini udah kelihatan belum ya? Udah, Mas. Oke. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sebenarnya bukan review, menanyakan sih. Karena gini, sebenarnya yang kemarin saya udah baca ini. Nah, sebenarnya di neural network itu apa ya? Lebih keren itu banyak banget sih, lebih banyak. Ini kan biasa aja, tapi karena saya baru belajar dan topik skripsi saya seputar ini, jadi saya ambil yang ini aja sebenarnya. Nah, untuk paper ini dia itu membuat pengaplikasian dari neural network untuk medical diagnosis. Untuk datanya, jadi dia ada beberapa dataset. Untuk datasetnya ada 3 dari ini breast cancer disease dari hypertension, terus cardiac arrhythmia disease sama ini Parkinson disease. Nah, di akhirnya dia si penulis paper, pembuat paper ini membuktikan bahwa algoritma neural network ini ternyata cocok sama datasetnya, klasifikasinya itu cocok. Nah, karena itu saya banyak baca paper ini sama saya terapin di skripsi saya. Ini. Ini. Terus yang mau kamu tanyakan? Nah, kan ini kan di fungsi aktivasinya ini kan pakai sigmoid function. Nah, yang saya tahu fungsi aktivasi juga sigmoid function. Kan sigmoid function untuk range-nya nanti output-nya dari 0 sampai 1. Nah, saya terus tanya-tanya di forum Twitter gitu, Pak. Katanya kalau sigmoid function itu kok udah lama, lebih baik pakai yang lain aja. Nah, cara memilih fungsi aktivasi yang cocok untuk suatu data itu gimana sih sebenarnya? Mungkin Pak Abbas atau Mas Kevin atau teman-teman lain bisa bantu jawab. Saya serahkan ke teman yang lain dulu. Ada saran enggak? Sulit ini, pertanyaannya bagus tapi sulit untuk dijawab. Ya, ini buat teman-teman yang belum tahu jaringan saraf ya, atau belum pernah mengenal jaringan saraf. Jaringan saraf tiruan itu kan terdiri dari beberapa node. Itu yang di gambarnya Mas Anugrah itu ada bundar-bundar itu. Nah, node itu yang di pojok kiri itu adalah input, satu input layer. Berarti satu garis node dari atas sampai bawah itu input layer. Input layer itu ukurannya itu sesuai dengan, kalau datanya tabular itu sesuai dengan banyaknya atribut data. Kalau datanya gambar sesuai dengan pixel gambar. Kalau datanya sinyal dia sesuai dengan banyaknya nilai sinyal, yang nilai angka sinyal yaitu ya. Amplitude dari time series berapa lah itu dia masuk ke situ juga. Itu yang inputnya, input layer. Hidden layer ini node-nya atau jumlah lingkaran-lingkarannya neuronnya tadi yang di tengah itu jumlahnya kira-kira bagusnya berapa Pak? Agar kita, pertanyaannya mirip sama Mas Anugrah. Kira-kira hidden layer ini, di satu hidden layer ini berapa banyak node yang bisa kita definisikan? Berapa banyak supaya algoritmanya nanti bagus?
Nah, karena namanya hidden layer, dia itu fungsinya adalah untuk menangkap representasi tersembunyi dari data. Pola tersembunyi dari data disimpan di situ. Jadi tidak ada yang tahu berapa hidden layer yang sesuai untuk data kita. Itu perlu dilakukan eksperimen, makanya nanti trainingnya hidden layernya ada yang 10, misalnya nanti di eksperimen dibandingkan sama yang 15. Seperti itu Mas Anufra. Jumlahnya lingkarannya itu ada di 10, yang di hidden layer apa mau diganti 15 itu perlu eksperimen. Oh, berarti sama kayak cari learning rate juga gitu ya Pak ya, harus eksperimen ya Pak? Betul, tapi kan learning rate itu bisa dengan mudah dideteksi idealnya berapa. Kita tinggal buat apa namanya istilahnya itu perbandingan antara errornya itu, perjalanan errornya. Kalau errornya semakin naik berarti learning rate-nya semakin maksudnya maksudnya kebesaran lah, nanti bisa kita kecilkan. Itu bisa. Datanya overfitting itu nanti gimana, itu masih bisa learning rate gampang. Tapi kalau hidden layer itu sulit. Makanya perlu eksperimen. Ya sama seperti learning rate. Begitu juga dengan fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi, jadi ketika kita menghitung hidden layer, itu kan dia menjumlahkan dari setiap node, angka nilai node tadi dijumlahkan sama garisnya itu ada bobotnya. Dijumlahkan dengan perhitungan linear. Nah, setelah dijumlahkan itu dengan perhitungan linear, baru nanti supaya nilainya tadi tidak meledak atau tidak terlalu tinggi, kan itu kan bisa sampai tidak terbatas. Kalau inputnya ada banyak kan bisa sampai tinggi sekali nilainya. Nah itu maka muncullah yang tadi sigmoid, dibatasi jadi outputnya perhitungannya tadi itu supaya tidak besar-besar. Jadi dia amplitudenya dari 0 sampai 1. Tapi ternyata baru-baru ini yang menggunakan deep learning, dia menggunakan ReLU misalnya. ReLU itu singkatan dari Rectified Linear Unit. Jadi kalau seandainya nilai penjumlahannya itu di bawah 0, dia taruh aja nilainya 0. Tapi kalau nilai penjumlahannya tadi di atas 0, ya sudah, dibiarkan saja. Jadi perhitungan linear yang dibatasi dengan nilai 0 itu tadi. Kayak gitu. Itu lebih mutakhir, tetapi dalam mengendalikan itu juga tidak mudah. Algoritmanya juga perlu di-upgrade. Untuk optimasinya, kita tidak menggunakan algoritma gradient descent misalnya, kita gunakan algoritma Adam dan seterusnya. Nah itu building block buat belajar ini perlu perjalanan Mas Anugrah. Berarti gini Pak, berarti kalau sigmoid, kalau optimizernya pakai gradient descent itu masih oke-oke aja Pak ya? Sejauh dulu itu oke-oke aja, tapi hasilnya itu nggak terlalu bagus Mas. Akurasinya tuh nggak terlalu bagus dulu. Zaman dulu sebelum ada deep learning. Ketika ada deep learning itu kan fungsi aktivasi itu semakin beragam, metode optimasi kelanjutan dari gradient descent, adaptive gradient, Adam, dan lain-lain itu muncul kan. Nah itu juga bisa membantu tadi, menambah performa. Makanya zaman sekarang itu hidden layer itu nggak cuma satu. Kalau ini kan paper zaman dulu tuh yang Bu Basa. Ini 2015 Pak. Oke, yang digambar ini kan arsitektur dasar MLP, multi-layer perceptron. Dia biasanya multi-layer perceptron itu cuma punya satu hidden layer. Tapi zaman sekarang hidden layer itu bisa banyak. Kalau dulu sebelum ada deep learning, sebelum ada ReLU, sebelum ada Adam, untuk mentraining hidden layer tadi lebih dari 1, 2 apa 3 layer di tengahnya itu sulit banget Mas. Akurasinya malah jeblok, tambah jelek. Tapi semenjak ada deep learning dengan berbagai macam metode pengembangannya bisa sampai ke CNN, DBN, GAN dan lain-lain, itu bisa jadi mutakhir gitu. Nah, memang kalau mau belajar di sini saya sangat senang sekali ya, kayak Mas Kevin itu. Coba Mas Kevin, dulu kamu belajar ini di mana? Jaringan saraf ini.
untuk jaringan sarafnya baru ini Pak. Yang bener yang dibilang Pak Abus tadi, aku juga masih kesulitan untuk mungkin hidden layer-nya gitu, aktivasinya mau pakai relu atau sigmoid atau submesh, nah itu aku juga masih bingung. Soalnya ya aku juga belum baca teorinya dulu sih Pak. Soalnya kemarin langsung prakteknya, jadi ya kita masih coba-coba dulu aja yang bagus yang mana. Cuman ya itu aku masih belum tahu dasar teorinya pakai ini gimana, step-stepnya gitu loh Pak. Kan di situ kan biasanya kalau pakai CNN kan ada 3 atau enggak 4, mungkin bisa lebih hidden layer. Nah itu aku juga masih bingung nentuin jumlah berapa hidden layer yang optimal gitu. Oke. Jadi memang itu yang jadi poin risetnya. Itulah menariknya jaringan saraf gitu. Dulu saya tesis S2 itu juga pakai jaringan saraf namanya DBN, Deep Belief Network. Itu awal mula deep learning. Itu saya mentrainingnya itu gara-gara itu saya jadi kuliahnya itu nggak jadi 1,5 tahun, jadi 2 tahun S2-nya. Kenapa? Karena saya harus melakukan eksperimen berulang-ulang. Wah ini gagal. Misalnya learning rate-nya itu kok nggak ada yang cocok, misalnya seperti itu. Hidden layer-nya 1, 2 kok malah tambah jelek, kayak gitu misalnya. Nah, tapi dengan pengalaman saya tadi itu saya belajar banyak sekali. Nah, itu mungkin kita nanti perlu membuat, kalau sekiranya teman-teman di sini nanti banyak yang ingin mengambil riset ke jaringan saraf, itu sangat-sangat bagus sekali. Kenapa? Hampir semua industri, hampir semua teknologi mutakhir yang ada saat ini itu menggunakan deep learning. Saya kasih contoh, Tesla, mobil otonomusnya, itu pasti menggunakan deep learning. Kayak gitu. Jadi hampir di semua bidang deep learning itu digunakan. Makanya kalau misalnya mau, kita nanti buat sesi khusus untuk belajar neural network dari basic, dari neuron, satu bundernya itu toh, perseptron, multi-layer perseptron, backpropagation, baru kita masuk ke deep learning. Step by stepnya kayak gitu. Neuron, perseptron, multi-layer perseptron, backpropagation, deep learning. Kalau sudah bisa lewat sampai backpropagation, kita bisa main-main ke deep learning, apapun metode deep learningnya. Mau yang deep learning untuk klasifikasi, deep learning untuk unsupervised learning, deep learning untuk generate itu. Misalnya kalau teman-teman di sini pernah lihat yang face app, kita kasih foto lalu kita nyanyi-nyanyi itu loh. Itu juga deep learning. Jangan salah itu. Deepfake itu juga deep learning. Bahkan sekarang itu malah jadi berbahaya. Jadi balik lagi ke kita itu. Cara deteksi ini beneran wajah orang atau enggak, itu kan soalnya dibuat fitnah itu. Nah itu menarik sekali. Makanya pembahasan ini saya berharapnya teman-teman yang saya bimbing nanti itu algoritmanya ya neural network. Memang sejujurnya mau nanti di game, non game, itu saya sarankan sekali di neural network. Karena saya menguasai betul itu. Saya bisa bantu semaksimal mungkin di situ. Tapi sulit. Tapi nggak masalah kan, kita sudah belajar sejak dini. Jadi nggak ada masalah itu sebetulnya. Gitu ya teman-teman. Berarti emang harus coba-coba ya Pak di fungsi aktivasinya itu ya? Ya, nanti kita buat skenario training Mas. Skenario training itu kalau seandainya trainingnya kita buat arsitektur kayak gini, nanti diganti arsitektur yang lain. Atau kita buat lagi learning rate-nya 0,1, nanti dicoba lagi learning rate-nya 0,5, seperti itu. Sampai kita nemu learning rate yang terbaik ya, misalnya akurasi yang paling tinggi gitu ya. Ya, betul. Akurasi yang paling tinggi dan tidak overfitting. Nanti ada permasalahannya lagi namanya overfitting. Overfitting itu gini. Algoritma tadi ketika di training itu dengan data training akurasinya tinggi sekali. Tapi ketika dikasih data yang baru yang berbeda dengan data training, akurasinya rendah sekali. Selisihnya jauh. Harusnya kan selisihnya kalaupun rendah itu kan nggak jauh-jauh. Misalnya akurasi di data trainingnya itu 98%. Di data testing itu kan paling turun-turunnya 96% masih nggak masalah, meskipun sedikit overfitting. Nah kalau di data testingnya itu diterapkan di data testingnya itu akurasinya jadi 90,
Nah itu jelas overfitting. Banyak sekali kasus mahasiswa itu overfitting. Akurasinya itu di data training itu 100% itu banyak sekali kita temui. Tapi dicoba di data yang baru, itu jelek. Bahkan sampai 50% ada yang kita temukan. Berarti kan algoritma itu kan istilahnya tidak bisa mengeneralisasi apapun bentuk data yang diberikan. Iya toh? Berarti dia fail sebetulnya, gagal dalam mentraining. Si peneliti tadi gagal dalam mentraining. Nah, makanya untuk mendeteksi overfitting gimana, untuk menanggulangi overfitting gimana, itu ada caranya. Banyak. Di jaringan saraf itu kita bisa menggunakan misalnya dropout layer. Dropout misalnya. Kita bisa menggunakan regularization. Kita bisa gunakan teknik-teknik yang lain, batch normalization misalnya. Lah itu. Gitu Mas. Anugerah. Gitu. Nah, jadi nanti tak langsung di algoritmanya tak kasih regularisasinya atau tidak itu tergantung hasil trainingnya Pak ya? Ya, yang menentukan penelitinya. Kan kita sama-sama belum tahu. Kita coba dulu, kita training dulu. Kayak gitu. Asiknya di situ. Ini kayak riset beneran. Jadi kalau di orang-orang kimia itu kan dia nyoba-nyoba cairan gitu. Kita sama mirip-mirip lah. Tapi bentuk logisnya itu. Kalau pemahaman teori kita kurang, yang terjadi itu trial and error. Itu bisa lama. Kayak saya dulu tesis itu menghabiskan waktu 6 bulan. Tapi kalau teman-teman itu suka baca literatur itu bisa lebih cepat itu. Teorinya bagus, prakteknya pasti bagus. Kita nggak bisa kayak kotak magic ya. Banyak orang yang mengira neural network itu kotak magic, dimasukkan jadi bagus. Ya. Dimasukkan jadi bagus. Enggak. Kalau pemahaman teori kita kurang, kita nggak akan bisa nemu formula yang cocok gitu. Sorry ada duduk itu sampai gitu. Oke. Itu teman-teman. Jadi Mas Anugrah nanti perlu barangkali minggu depan atau minggu depannya lagi kita belajar teorinya jaringan saraf. Saya ajari. Nggak masalah. Nah terus ini Pak, saya tanya satu lagi Pak. Nah nanti untuk skripsinya itu langsung pakai apa? Library yang kayak TensorFlow atau keras apa saya ngoding tanpa library tadi Pak ya? Seandainya kalau kamu pakai library TensorFlow Plone, coba Mas Kevin, kamu pakai TensorFlow, kalau kamu nggak tahu teorinya bisa pakai nggak? Nggak Pak. Nggak bisa Pak. Susah banget Pak kalau nggak tahu teorinya Pak. Soalnya kemarin nggak ada banyak teorinya gitu loh Pak, langsung praktek banyak. Jadinya ya itu kesulitanku juga masih di situ, nyari hidden layer-nya sama cara-caranya. Gitu Mas Anugrah. Teori. Memang tools seperti TensorFlow itu masih boleh digunakan, tetapi kalau kayak yang di MATLAB itu ada neural. Iya. Neural itu kan tinggal drag and drop. Itu malah lebih abstrak lagi, nggak bisa dipakai. Dan itu hasilnya relatif jelek. Drag and drop berarti kayak yang orange, pakai orange gitu ya Pak? Nah itu nggak boleh kalau di TI. Minimal pakai TensorFlow. Tapi kalau pakai TensorFlow keras, kita nggak tahu teorinya itu nggak selesai skripsinya nanti. Oh, berarti lebih baik pakai yang buat sendiri manual arsitekturnya Pak ya? Buat sendiri itu juga belum tentu bagus. Soalnya nggak diuji. Library-nya nggak diuji. Iya sih. Itu lebih lama lagi skripsimu nanti. Saya dulu buat dari awal loh. Saya juga coba-coba dari awal sih Pak, buat tuh or problem. Boleh kalau buat belajar boleh sekali. Tapi kalau buat riset beneran, saya sarankan pakai library dulu. Kalau bisa kamu ngembangkan library-nya, modifikasi atau menambahkan sesuatu di library-nya. Itu lebih bagus. Menambahkan satu saja itu bisa jadi profesor itu di library-nya. Misalnya kamu buat fungsi aktivasi baru itu udah jadi profesor itu bisa. Dokter udah. Oke Pak, terima kasih Pak. Coba Pak. Siap. Ya nanti saya jadi supaya nanti belajarnya cepat. Saya akan coba nanti luangkan waktu untuk ngasih tutorial, teori sama prakteknya.
mau nanya Pak tadi kan ada juga yang pakai library, yang nggak pakai library itu pakai kayak gimana Pak? Soalnya aku baru nyobanya pakai library sih. Yang nggak pakai library itu bisa, Vin. Misalnya kalau multi-layer perceptron biasa bisa. Tapi kalau algoritmanya sudah CNN, transfer learning yang rumit-rumit itu nggak bisa, Vin. Mungkin gini Sulit. sih Mas Kevin. Kalau kemarin saya coba itu nggak pakai library yang kayak TensorFlow, Keras gitu, cuman pakai apa? NumPy. Nah, NumPy sama Pandas buat datanya. Pandas enggak sih buat upload visualisasi sama NumPy aja. NumPy kan buat perhitungan matriksnya aja biar lebih enak. Nah, itu Mas Kevin, kamu pengen buat manual, biasanya kalau pakai Python kita pakai library-nya NumPy. Oh, Karena pakai. di sana ada vektor, ada tensor, ada matriks, jadi kita bisa hitung itu. Cuman masih maksudnya kayak apa kayak yang sederhana gitu kan Pak, maksudnya belum sampai kayak ya tadi kayak bilang Pak Abbas kayak apa neural networknya itu. Ya, kalau neural network yang rumit tentu saja nggak bisa. Oh, oke. Soalnya itu kalau satu orang kok yang buat itu nggak bisa, itu harus banyak orang itu. Makanya TensorFlow itu yang buat Google. Tapi kan kita bisa buat custom layer misalnya, kita buat custom class itu bisa, Vin. Oke. Gitu. Jadi kita ngembangkan dari TensorFlow pun itu bisa. Jadi itu open source ya. Kalau mau lihat codingnya lebih dalam pun juga bisa. Bagus itu, pemikirannya Mas Anugrah itu bagus sebetulnya. Memang harusnya kayak gitu, kalau lagi belajar kita on scratch dulu dari yang sederhana, nanti yang rumit itu akan mengikuti, otomatis itu nangkepnya lebih cepat gitu, Vin. Oke Pak. Oke, besok coba wes tak kasih perhitungannya di Excel wes. Excel aja wes saya pakai untuk MLP ya. Backpropagation pun saya juga bisa pakai Excel. Tapi MLP sederhana. Cuman satu balik toh. Tapi kalau saya ulang-ulangi terus ya nggak bisa. Itu butuh looping. Satu layer ya Pak kalau ini. Satu proses forward sama backward. Gitu. Oke, besok kita coba diskusi lebih lanjut. Nah, ini menarik sekali, tadi teman-teman udah mulai bahas ya. Jadi saya akan hentikan rekaman, kita akan mulai bahas skripsi atau riset yang akan kalian lakukan. Oke, untuk si